Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Amerta Nusantara. Profil perusahaan PT Amerta Nusantara memiliki sejarah. Sebelum terbentuknya PT Amerta Nusantara, di mana perusahaan ini merupakan sebuah tempat usaha penjualan segala macam kebutuhan pertanian, semenjak produksi hortikultura di Indonesia terutama di wilayah Jawa Tengah pada tahun 2018 sampai dengan 2019 tidak stabil karena kekurangan produksi benih unggul yang berkualitas untuk para petani, sehingga kami bertekad mendirikan sebuah perusahaan di bidang berbenihan. Yang kami harapkan dengan berdirinya PT Amerta Nusantara ini dapat memenuhi kebutuhan benih para petani serta memulihkan produksi hortikultura di Indonesia. Di PT Amerta Nusantara itu memiliki profil divisi. Visi menjadikan perusahaan benih yang terkemuka di Indonesia dengan hasil produksi benih hortikultura yang berkualitas tinggi. Memiliki misi melakukan penelitian dan pengembangan varietas unggul, memproduksi benih bermutu tinggi, melakukan pelayanan terbaik dan pembinaan terhadap petani distributor. Moto menciptakan benih dengan varietas unggul dan memiliki jargon Wild and Deserve. Berikut adalah struktur organisasinya. Di sini ada contoh tata letak layout perusahaan yang memiliki keterangan, yaitu yang pertama adalah taman kantor, yang kedua adalah kolam hias kantor, yang ketiga ada pos security pintu keluar, yang keempat ada pos security pintu masuk, yang kelima parkir motor karyawan, yang keenam parkir mobil karyawan, yang ketujuh kantin, kedelapan musola, ke-9 kantor pusat, ke-10 unit pengolahan, ke-11 lapang, ke-12 pos security pintu belakang, ke-13 ruang karyawan pengolahan, dan yang terakhir parkiran truk. Profil Divisi Sumber Daya Manusia dan Keuangan PT Amerta Nusantara. Visi dari Divisi Keuangan dan SDM yaitu menjadikan pelayanan di bidang administrasi keuangan yang profesional serta mewujudkan pelaporan yang auditabilitas, transparan, dan akuntabilitas untuk mendukung perusahaan menuju tujuan bersama. Kedua, menjadi mitra strategis dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkinerja dan termotivasi untuk mencapai aspirasi perusahaan. Misi yaitu menyelenggarakan penyusunan anggaran berbasis kinerja, meningkatkan kualitas pelayanan, penyelesaian pertanggungjawaban keuangan secara tepat waktu, meningkatkan pembayaran keuangan yang tepat waktu, nilai dan sasaran penerima, meningkatkan peran bidang bendahara, pelayanan pembayaran mahasiswa, serta akuntan dalam pelayanan keuangan yang lebih cepat dan tepat. Tersedianya data sumber daya manusia yang valid dengan mengoptimalkan sistem informasi sumber daya manusia secara terus-menerus agar dapat memberikan informasi secara cepat, tepat, dan akurat untuk membantu pengambilan. Moto dari Divisi Keuangan dan Sumber Daya Manusia memberikan keuntungan bagi perusahaan dan menjamin kualitas SDM yang baik. Jargon work hard, play hard. Struktur organisasi, manajer dijabati oleh Ulfa Dalila, Sekretaris Muhammad Raihan Aditya, Kepala Bagian Keuangan Ivon Meihua, Staf Administrasi Novita Dias, Staf Keuangan Maria, Kepala Bagian SDM Reza Andisa, Staf Perekrutan dan Perencanaan SDM M. Ahsan, Staf Pendidikan dan Pelatihan SDM Didik Pringadi, Job Description, Manajer Keuangan dan Sumber Daya Manusia, yaitu bertanggung jawab dalam mengelola, mengorganisasikan, mengawasi dan mengembangkan sumber daya manusia demi tercapainya sumber daya manusia yang unggul, bertanggung jawab penuh dalam perusahaan rekrutmen pegawai, staf, mengatur dan mengawasi mengenai kedisiplinan pegawai serta andil dalam pembuat peraturan reward dan punishment bagi pegawai.
merencanakan dan menganalisa pembelanjaan perusahaan, mengatur struktur aktiva, struktur kekayaan perusahaan, mengatur struktur finansial dan modal, menyediakan laporan keuangan, neraca, laporan rugi dan laba. Sekretaris, yaitu melaksanakan korespondensi, menerima dan mengirim surat termasuk telepon, telegram, dan faxmail, menyimpan arsip-arsip yang dinilai penting, membuat jadwal pertemuan dan perjanjian pimpinan dengan teman relasi maupun kegiatan lainnya, menyiapkan bahan-bahan keterangan kepada pimpinan sesuai dengan kebutuhan pimpinan dalam rapat maupun kegiatan lainnya, mengatur rapat-rapat dan seminar pimpinan dengan bawahan, menemani pimpinan dalam pertemuan penting. Kepala bagian keuangan yaitu mengelola administrasi keuangan perusahaan, melakukan evaluasi dan audit keuangan dari seluruh lini di perusahaan, membuat perencanaan keuangan per bulan, per semester, per tahun, bertanggung jawab pada manajer divisi keuangan dan SDM. Kepala bagian sumber daya manusia melakukan seleksi penerimaan tenaga kerja serta membuat peraturan dan kebijakan-kebijakan mengenai perusahaan, bertanggung jawab kepada manajer divisi keuangan dan sumber daya manusia, melakukan fungsi manajer sumber daya manusia, menentukan nama-nama karyawan yang pantas mendapat reward dan punishment, menyelenggarakan program pengembangan bagi karyawan, mengelola kompensasi dari perusahaan kepada karyawan, staf administrasi, bertanggung jawab kepada asisten manajer bagian keuangan, mengelola administrasi keuangan yang ada di perusahaan, membuat laporan keuangan secara berkala, memberikan rekomendasi terkait alokasi keuangan yang ada di perusahaan. Staf keuangan bertanggung jawab kepada asisten manajer bagian keuangan, melakukan audit keuangan secara berkala, membantu staf administrasi keuangan dalam menyusun laporan keuangan secara berkala, memberikan rekomendasi terkait alokasi keuangan yang ada di perusahaan. Staf perekrutan perencanaan SDM melakukan kegiatan pengembangan karyawan secara berkala, melaksanakan perekrutan sumber daya manusia yang dibutuhkan perusahaan, menilai kinerja setiap karyawan, melaksanakan kegiatan dalam upaya untuk mempererat silaturahmi antar karyawan. Staf pendidikan dan pelatihan meningkatkan stabilitas karyawan, memperbaiki cara kerja karyawan, meningkatkan keahlian produktivitas karyawan. Kualifikasi pekerja untuk manajer keuangan dan SDM, yaitu pria atau wanita maksimal berumur 45 tahun, minimal lulusan S2 jurusan keuangan akuntansi atau perbankan, minimal memiliki pengalaman 5 tahun pada posisi manajer keuangan, dapat bekerja sama tim bersama manajer lainnya yang ada di dalam perusahaan, dapat berpikir cepat dan efektif, berwawasan luas, mampu mengoperasikan berbagai jenis software tentang keuangan, teliti dan dalam pekerjaan, menguasai ilmu keuangan, pendanaan investasi, akuntansi dasar. Kualifikasi untuk sekretaris, pria atau wanita maksimal berumur 30 tahun, minimal lulusan S1, minimal memiliki pengalaman kerja 1 tahun, mampu berbahasa asing atau bahasa Inggris, mampu menyusun laporan dan berkas lainnya, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki kepribadian baik dan menarik, memiliki kemampuan ketelitian tanggung jawab dan kejujuran. Kepala bagian keuangan, pria atau wanita, usia maksimal 45 tahun, minimal lulusan S1, memiliki pengalaman minimal 3 tahun di bidang keuangan, memiliki kemampuan analisa dan problem solving yang baik, memiliki tanggung jawab dan dapat bekerja sama, memiliki integritas yang baik, jujur dan amanah, mampu mengoperasikan Microsoft Office. Kepala bagian SDM, pria atau wanita usia maksimal 45 tahun, minimal lulusan S1, memiliki pengalaman minimal 3 tahun, memiliki kemampuan dalam administrasi data dan manajemen, mampu meningkatkan dan mengembangkan kemampuan dan kinerja SDM, menjamin dan memonitor proses rekrutmen sampai tersedianya SDM sesuai kualifikasi, memiliki tanggung jawab yang dapat bekerja sama. Kualifikasi pekerjaan staf administrasi, pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, minimal lulusan D3, berpengalaman minimal 1 tahun, menguasai Microsoft Office, memiliki kepribadian yang jujur, bertanggung jawab dan amanah, memiliki kemampuan komunikasi yang baik, dapat bekerja deadline dan tim, sanggup bekerja di bawah tekanan.
Staf keuangan, pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, minimal lulusan D3 jurusan keuangan, berpengalaman minimal 1 tahun, memahami prinsip keuangan, menguasai penggunaan Microsoft Office. Staf perekrutan perencanaan sumber daya manusia, yaitu pria atau wanita usia maksimal 30 tahun, minimal lulusan D3, berpengalaman minimal 1 tahun, menguasai alat tes rekrutmen orang, mampu menginterpretasikan hasil psikologi, mampu bekerja sama dan bertanggung jawab. Staf pendidikan dan pelatihan SDM, pria atau wanita, usia maksimal 30 tahun, minimal lulusan D3, berpengalaman minimal 1 tahun, mampu memberikan training pengembangan kualitas sumber daya manusia, mampu memberikan pendidikan dan pada pekerja, bertanggung jawab, disiplin, dan jujur. Layout pada denah, untuk nomor 1 yaitu pintu masuk, untuk nomor 2 yaitu ruang manajer, untuk nomor 3 yaitu ruang kerja sumber daya manusia, untuk ruang 4 yaitu ruang kerja keuangan, untuk nomor 5 pantry mini, untuk nomor 6 itu kamar mandi. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian divisi SDM. Yang pertama, tugas dan wewenang divisi SDM. Tugas dan wewenang divisi SDM itu ada 3. Yang pertama, merencanakan rekrutmen dan seleksi pekerja. Yang kedua, mengadakan pelatihan dan pengembangan tenaga kerja. Yang ketiga, menangani promosi, pemindahan, dan pemisahan. Selanjutnya ada proses perekrutan tenaga kerja. Kemudian ada proses perekrutan tenaga kerja. Yang pertama yaitu melakukan rekrutmen. Rekrutmen ini terdiri dari identifikasi deskripsi pekerjaan, menyiapkan deskripsi pekerjaan, membuka lowongan pekerjaan, dan screening pelamar. Pada rekrutmen ini, kita melihat terlebih dahulu kebutuhan pekerja apa saja di tiap divisi dan menuliskan kualifikasi apa saja yang dibutuhkan. Setelah itu kita membuat lowongan pekerjaan di iklan, baik brosur maupun sosial media. Kemudian pelamar mengirim ke email perusahaan. Kemudian nanti perusahaan akan menyaring pelamar yang akan lolos untuk ke tahap berikutnya, yaitu seleksi. Pada seleksi ini terdapat 4 seleksi, yaitu wawancara, psikotes, tes kesehatan dan fisik, pengambilan keputusan. Setiap seleksi akan disaring menjadi beberapa orang dan akan diperkecil jangkauannya. Tes kesehatan dan fisik meliputi tes kesehatan urin dan buta warna. Kemudian tahap 3 yaitu pasca seleksi, yaitu introduksi perusahaan, pelatihan dasar, dan evaluasi. Setelah melakukan evaluasi, kemudian tanda tangan kontrak. Karyawan akan ditentukan untuk menjadi karyawan tetap atau karyawan kontrak. Berikut merupakan surat kontrak tenaga kerja. Untuk bagian yang kiri yaitu merupakan tanda tangan surat kontrak tenaga kerja tetap, bagian kanan surat kontrak tenaga kerja untuk kontrak atau tidak tetap. Berikutnya ada jadwal kerja. Hari Senin dan Jumat, karyawan masuk pukul 8 hingga pukul 5 sore. Dan mereka istirahat Senin sampai Kamis 11.40 hingga 12.40. Pada hari Jumat 11.40 hingga jam 1 karena adanya sholat Jumat. Pekerja memiliki pekerjaan 8 jam sehari atau 40 jam selama seminggu. Dan untuk hari Sabtu, karyawan masuk untuk yang lembur atau yang berkepentingan. Kemudian ada seragam kantor. Yang pertama, seragam formal. Seragam formal ini digunakan oleh direktur atau ketika kita sedang menghadiri rapat meeting penting. Kemudian seragam formal 2. Seragam formal 2 ini dipakai oleh semua karyawan PT Amarta Nusantara, yaitu menggunakan kemeja atau blus dan bawahan celana bahan dan name tag untuk tanda pengenal. Perbedaan seragam formal 1 yaitu terletak pada jas yang digunakan.
Yang ketiga yaitu ada seragam produksi. Digunakan oleh divisi produksi ketika turun ke lapangan melihat para petani atau mengawasi kinerja petani. Kemudian ada seragam pengolahan. Seragam pengolahan ini dikhususkan untuk yang di laboratorium, yaitu menggunakan masker, sendal bersih, dan kaos kaki, jas lab yang telah dikenal. Untuk seragam batik digunakan untuk hari Jumat saja. Dan untuk seragam formal digunakan Senin, Selasa, Rabu, dan Kamis. Kemudian ada sub setiap divisi. Untuk setiap divisi, setiap divisi hampir keseluruhan sama. Yang membedakan adalah pekerjaan setiap karyawan masing-masing divisi pada bidangnya masing-masing, dan seragam yang telah ditentukan pada slide sebelumnya. Kemudian ada kompensasi. Kompensasi langsung terdiri dari gaji, tunjangan, atau THR, serta bonus. Kompensasi tidak langsung, asuransi BPJS, kecelakaan kerja, dan fasilitas kendaraan. Sedangkan non finansial mengadakan pelatihan kerja, family gathering, mengizinkan cuti, dan memberikan reward. Berikutnya gaji. Gaji yang diberikan di PT Amerta Nusantara sebesar 2.500.000 hingga 12 juta. Gaji yang kami gunakan berdasarkan UMR Kabupaten Gerobokan, yaitu sebesar 1.830 juta. Dan gaji di PT Amerta ini kami golongkan berdasarkan 4 golongan. Golongan pertama untuk direktur dan manajer. Golongan kedua yaitu orang yang menjabat sebagai asisten manajer atau berada satu tingkat di bawah manajer. Golongan ketiga itu orang yang menjabat sebagai kepala bagian dan berada satu tingkat di bawah asisten manajer. Golongan keempat yaitu sebagai karyawan. Berikut merupakan contoh dari slip gaji. Slip gaji kita dipotong oleh PPh 10%. Kemudian ada bonus. Bonus terdapat dua. Yang pertama bonus prestasi, yaitu diberikan oleh divisi pemasaran bila mencapai target atau melebihi target produksi. Ketika mencapai target 10% dari gaji pokok. Ketika melebihi target yaitu bonusnya sebesar 30% dari gaji pokok. Dan bonus liburan bersama ini untuk seluruh karyawan PT Amerta Nusantara. Yang berikutnya ada upah lembur. Upah lembur di PT Nusantara mengikuti undang-undang yang berlaku, yaitu perhitungan upah lembur pada hari kerja dan pada hari libur. Waktu lembur digunakan apabila telah melebihi jam kerja selama 8 jam. Maksimal lembur 3 jam per hari atau 14 jam seminggu. Berikut merupakan contoh perhitungannya. Selanjutnya cuti. Cuti PT Amerta Nusantara dibagi menjadi dua, yaitu cuti resmi dan tidak resmi. Untuk cuti resmi terdapat dua, yaitu cuti biasa yaitu 12 hari untuk jangka waktu 1 tahun dan cuti haid 2 hari per bulan. Untuk cuti tidak resmi yaitu cuti hamil melahirkan sebanyak 3 bulan, cuti sakit 3 hari, cuti menikah 1 minggu, dan cuti naik haji 45 hari. Adapun peraturan cuti di PT Amerta Nusantara sebagai berikut. Pekerja yang telah bekerja selama 12 bulan secara terus-menerus mendapat cuti tahunan selama 12 hari kerja. Yang kedua, pekerja yang telah bekerja selama 6 tahun terus-menerus mendapat istirahat panjang selama 1 bulan pada tahun ke-7 dan ke-8. Pasal 79 Undang-Undang 13 tahun 2003. Yang ketiga yaitu seluruh karyawan wajib hadir pada hari kerja. Keempat, hari libur ditetapkan oleh perusahaan.
hari Minggu, ataupun tanggal merah yang berlaku. Yang terakhir, karyawan diperbolehkan izin atau tidak masuk pada hari kerja jika ada beberapa alasan seperti sakit, melahirkan, dan ada keperluan mendesak. Kemudian promosi dan pemindahan. Promosi sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi karyawan yang mengembangkan potensi dan kinerja karyawan dengan penugasan penerimaan kekuasaan dan tanggung jawab baru. Pemindahan agar karyawan menguasai dan mendalami pekerjaan lain di bidang yang berbeda pada perusahaan serta untuk menghindari kejenuhan karyawan, meningkatkan karir yang lebih tinggi, serta menciptakan keseimbangan antara tenaga kerja. Untuk promosi sendiri dapat dilihat oleh kriteria nilai-nilai yang telah ditentukan oleh manajer maupun direktur. Untuk pemindahan terdapat jangka waktunya. Direktur jenjang S2 pengalaman kerja 15 tahun, manajer S1 pengalaman kerja 10 tahun, dan supervisor D3 ataupun S1 pengalaman kerja 5 tahun. Berikutnya apresiasi masa bakti. Apresiasi masa bakti yaitu pemberian penghargaan bagi karyawan merupakan suatu tanda apresiasi dari perusahaan yang bertujuan untuk menaikkan motivasi karyawan lain untuk juga bisa berhasil juga. Yaitu untuk waktu lama bekerja 10 tahun, jenis penghargaan yaitu pin emas berlogo PT Amarta Nusantara 30 karat 2 gram plus plakat. Untuk masa kerja 20 tahun, mendapatkan pin emas berlogo PT Amarta Nusantara 30 karat 4 gram plus plakat. Untuk 30 tahun bekerja mendapatkan pin emas berlogo PT Amarta Nusantara 30 karat 6 gram plus plakat. Selanjutnya ada program peningkatan kinerja karyawan. Yang pertama ada pelatihan dan introduksi karyawan. Pelatihan ini bisa jadi contohnya seperti pengembangan terhadap teknologi maju, kemudian ada pelatihan per divisi. Karyawan-karyawan per divisi lebih ditingkatkan teknik atau skill mereka. Pelatihan meningkatkan kualitas kerja, family day, workshop, dan seminar. Jenjang karir. Syarat untuk menaik jabatan itu pendidikan formal, pengalaman kerja, sikap atasan kita, presentasi, bobot pekerja, lowongan jabatan, dan produktivitas kerja. Pelamar yaitu menjadi training, karyawan, supervisor, kepala bagian, manajer, dan direktur itu merupakan jenjang karir di PT Amarta Nusantara. Fasilitas jabatan yang ada di PT Amarta Nusantara yaitu mobil dinas diperuntukkan bagi direktur dan manajer pada setiap divisi. Reward dan punishment. Reward merupakan suatu penghargaan yang telah dicapai oleh karyawan. Reward yang diberikan oleh PT Amarta Nusantara berupa dua macam, yaitu Employee of the Year berupa penghargaan tiket wisata berlibur selama 3 hari untuk 5 orang. Karyawan yang berprestasi yaitu voucher belanja dan sejumlah uang. Punishment yang berlaku di PT Amarta Nusantara bagi berikut. Apabila membolos 3 kali atau tidak masuk kerja tanpa keterangan mendapatkan surat peringatan 1. Jika berkelahi dan vandalisme mendapatkan surat peringatan 2. Dan yang terakhir ketika sudah korupsi mencuri barang perusahaan akan mendapatkan surat peringatan 3. Berikut merupakan contoh surat peringatan yang diberikan. Selanjutnya ada pemutusan hubungan kerja atau disebut dengan PHK. PHK pada PT Amarta Nusantara terdapat beberapa jenis. Yang pertama ada pengunduran diri atas kemauan sendiri, yaitu karyawan mengundurkan diri dengan mengajukan surat kepada atasan. Yang kedua ada pensiun. Karyawan yang telah memasuki masa pensiun akan segera mengundurkan diri. Batas usia pensiun di PT Amarta Nusantara yaitu 55 tahun. Yang ketiga ada perusahaan mengalami kerugian. Apabila perusahaan mengalami kerugian dan cukup besar selama 2 tahun berturut-turut, PT Amarta
berhak untuk memutuskan karyawan demi mengefisiensikan keuangan. Keempat, meninggal dunia. Apabila ada karyawan yang meninggal dunia, otomatis akan berakhirnya masa kerja. Yang kelima, karyawan melakukan kesalahan berat. Kesalahan berat karyawan ini seperti minum-minum, penipuan, pembunuhan, menggunakan narkotika, dan lain-lain akan dikeluarkan dari perusahaan. Yang terakhir ada alasan efisiensi. Bagi pekerja yang mengakhiri hubungan kerjanya karena efisiensi, maka pekerja tersebut akan berhak atas uang pesangon 2 kali. Rencana kebutuhan tenaga kerja. Untuk divisi pemasaran dibutuhkan sales marketing 1 orang dan customer service 1 orang. Berikut klasifikasinya. Kemudian divisi produksi. Divisi produksi membutuhkan kepala bagian logistik 1 orang, kepala bagian produksi 1 orang, dan kepala bagian pengawasan hama dan penyuluhan 1 orang. Berikut merupakan kualifikasi setiap bagiannya. Kemudian divisi pengolahan. Pada divisi pengolahan membutuhkan Site Quality Control, Operational Storage and Pest Control System, and Mechanical and Electrical sebanyak 1 orang. Berikut merupakan kualifikasinya. Dan yang terakhir, divisi SDM dan keuangan. Dibutuhkan staf keuangan 2 orang, staf perekrutan dan perencanaan SDM 2 orang. Berikut merupakan kualifikasinya. Terakhir, pensiun. Sistem pemberian pensiun yang diterapkan PT Amerta Nusantara dibiayai oleh pegawai, yaitu pembiayaan pemensiunan dapat dilakukan dengan menabung, yakni memotong 15% gaji pegawai tiap bulan yang dimasukkan pada jaminan hari tua pegawai. Jadi, setiap pegawai akan ditanyakan apakah bersedia uang gajinya dipotong untuk uang pensiun nantinya. Dan uang pensiun ini bersifat fleksibel. Dan batas umur pensiun karyawan yaitu 55 tahun. Divisi Keuangan PT Amerta Nusantara. Tugas dan wewenang. Menjalankan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di perusahaan dan bertanggung jawab kepada manajer divisi keuangan. Menetapkan gaji, bonus, kompensasi, serta biaya-biaya lainnya yang menunjang kegiatan operasional perusahaan. Menjadi pengatur arus kas perusahaan, serta menjaga kestabilan keuangan perusahaan. Melaksanakan kegiatan administrasi keuangan perusahaan untuk menjamin kelancaran, keakuratan, dan ketertiban administrasi keuangan perusahaan. Merencanakan dan menganalisa pembelanjaan perusahaan, mengatur struktur kekayaan perusahaan, mengatur struktur finansial, mengatur struktur modal, serta menyediakan laporan keuangan, neraca, laporan laba atau rugi, dan laporan perubahan modal. Sumber dana. Untuk sumber dana, pembangunan dan kegiatan operasional perusahaan berasal dari investor sebesar 19 miliar rupiah dan peminjaman modal dari 2 investor. Untuk investor pertama sebesar 10 miliar dan untuk investor kedua sebesar 9 miliar. Dan peminjaman modal telah sepakat dengan memberikan keuntungan masing-masing 5% hasil keuntungan dari PT Amerta Nusantara. Berikut adalah contoh surat kerjasama dengan investor. Saya di sini Ulfa Jalila Hafanian akan menjelaskan pada bagian cash flow. Yang pertama ada inflow. Pada tahun pertama dan kedua, PT Amerta Nusantara mengalami kenaikan yang cukup tinggi. Yang ini dikarenakan adanya penerimaan investor pada tahun pertama dan kedua. Dari tahun ketiga hingga tahun ke-10, inflow PT Amerta mengalami penurunan pada tahun ketiga, yaitu sebesar 8.786.687.194 perak, dan mengalami kenaikan lagi pada tahun ke-7 dan tahun ke-10.
Pada tahun ke-7 sebesar 10.338.460.727 perak. Dan pada tahun ke-10 sebesar 11.171.026.649 perak. Yang kedua ada outflow. PT Amerta Nusantara mengalami kenaikan outflow pada tahun pertama, yaitu sebesar 21.525.301.074 perak. Hal ini karena adanya pembangunan dan investasi pada PT Amerta Nusantara. Dan pada tahun ke-5, 7, dan ke-10, PT Amerta Nusantara memiliki outflow yang cukup tinggi karena adanya reinvestasi barang pada PT Amerta Nusantara. Pada tahun ke-5 sebesar 4.206.073.755 rupiah. Dan tahun ke-5 5.655.586.664 rupiah. Serta tahun ke-10 sebesar 6.347.581.633 rupiah. Dan tahun ke-2, 3, 4, 6, 8, dan juga 9 memiliki outflow sekitar 3 miliar rupiah. Yang ketiga ada net benefit. Net benefit PT Amerta Nusantara pada tahun pertama mengalami minus karena biaya investasi yang dikeluarkan terlalu besar. Dan tahun kedua sebesar 14.165.874.827 perak. Hal ini dikarenakan adanya pemasukan dari investor sebesar 10 miliar rupiah. Dan untuk net benefit terkecil PT Amerta Nusantara yaitu pada tahun ke-7 dan ke-10. Pada tahun ke-7 sebesar 4.842.874.063 perak. Dan pada tahun ke-10 4.823.445.007 perak. Dan yang terakhir adalah cash flow. Untuk gross-nya kita memiliki nilai 2, yang mana perusahaan kita melebihi angka 1 yang berarti layak untuk dijadikan usaha. Dan rata-rata penerimaan bersih sebesar 5.403.690.606 perak. Dan payback period PT Amerta Nusantara selama 3 tahun 3 bulan.